warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang osteomielitis. Saya sendiri Heni Sapuri, NIM 2018 04154. Definisi. Osteomielitis dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi inflamasi tulang yang berawal dari infeksi eversi yang kemudian meluas sehingga melibatkan periotesum daerah sekitar. Kondisi ini dapat dikategorikan menjadi akut, subakut, dan kronis tergantung pada gambaran klinis. Osteomielitis akut sering diasosiasikan dengan perubahan inflamasi pada tulang yang disebabkan oleh bakteri patogen dengan gejala terjadi dalam waktu 2 minggu setelah infeksi pada osteomielitis kronis. Klasifikasi menurut kejadiannya osteomielitis ada dua, yaitu osteomielitis primer dan osteomielitis sekunder. Osteomielitis primer penyebabnya secara hematogen, di mana mikroorganisme berasal dari fokus di tempat lain dan beredar melalui sirkulasi darah. Osteomielitis sekunder adalah terjadi akibat penyebaran kuman sekitarnya akibat dari bisul, luka, fraktur, sebagainya berdasarkan namanya infeksi. Osteomielitis dapat dibagi menjadi 3, antara lain: yang pertama, osteomielitis akut, yaitu osteomielitis yang terjadi dalam 2 minggu sejak infeksi pertama atau sejak penyakit pendahulu timbul. Osteomielitis akut ini biasanya terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa dan bisa terjadi sebagai komplikasi dari infeksi di dalam darah. Yang kedua, osteomielitis subakut, yaitu osteomielitis yang terjadi dalam 1-2 bulan sejak infeksi pertama atau sejak penyakit pendahulu timbul. Yang ketiga, osteomielitis kronis, yaitu osteomielitis yang terjadi dalam 2 bulan atau lebih sejak infeksi pertama atau subjek penyakit dahulu timbul. Osteomielitis subakut dan kronis biasanya terjadi pada orang dewasa dan biasanya terjadi karena luka atau trauma. Osteomielitis kontagiosa, misalnya osteomielitis yang terjadi pada tulang yang fraktur. Etiologi. Penyebab utama osteomielitis adalah bakteri. Bakteri tersebut terdapat di kulit atau di hidung dan umumnya tidak menimbulkan masalah kesalahan, namun saat sistem kekebalan tubuh sedang lemah karena suatu penyakit, maka bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi. Tanda dan gejala. Manifestasi klinis meliputi demam, bengkak, nyeri, keterbatasan gerak. Tulang yang paling terpengaruh adalah tibia, tulang paha pada tingkat lebih rendah dari tangkai atas. Kekabuhan infeksi terjadi pada pasien dengan fraktur dan perubahan keseluruhan segmen fraktur. Diperkirakan bahwa tulang terinfeksi antara 1-2% dari operasi. Gejala osteomielitis dapat terjadi secara akut atau kronis. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, osteomielitis akut. Osteomielitis jenis ini secara mendadak berkembang dalam 7-10 hari. Yang kedua, osteomielitis kronis. Osteomielitis kronis dapat terjadi tanpa menimbulkan gejala selama beberapa bulan bahkan tahun, sehingga terkadang sulit untuk dideteksi. Osteomielitis terjadi ini yang dapat terjadi akibat osteomielitis akut dan sulit ditangani dan terjadi secara berulang untuk waktu yang lama. Laksanaan antibiotik dapat diberikan pada individu yang mengalami patah tulang atau luka tusuk pada jaringan lunak yang mengelilingi suatu tulang sebelum tanda-tanda infeksi timbul. Apabila infeksi tulang terjadi, diperlukan antibiotik agresif.
Komplikasi osteomielitis meliputi yang pertama, osteomielitis berulang, osteomielitis kronis, amilioidosis, perubahan ganas, deformitas ortopedi permanen, hipotensi fungsional. Pada pengkajian osteomielitis kronis, pengerjaan tidak implementasi dan evaluasi penulis penyusun, perencana, dan intervensi beda disebabkan keterbatasan literatur. Pengkajian adalah tahap awal dari sistem dalam pengumpulan data dari beberapa sumber data untuk mengevaluasi, mengidentifikasi status kesehatan klien. Data tergantung pada durasi kepaparan dari masalah-masalah dasar dan kebiasaan dari sistem tubuh lainnya, mengacu kepada rencana khusus keperawatan untuk dan studi diagnosis. Keperawatan tambahan berikut adalah data pengkajian pada pasien dengan post-op beda. Di sini ada 6, yaitu sirkulasi, aktivitas ego, makanan atau cairan pernapasan, keamanan, yang terakhir penyuluhan. Diagnosis keperawatan adalah cara mengintegrasi, memfokuskan mengatasi kesembuhan spesifik seperti pasien serta respon terhadap masalah aktual risiko tinggi. Label diagnosis keperawatan memberi format untuk mengintegrasikan bagian identifikasi masalah dari proses keperawatan. Pola nafas tidak efektif dapat dihubungkan dengan neovaskular, perubahan preferensi atau sensori, kekurangan volume cairan, risiko tinggi terhadap faktor risiko nyeri akut dihubungkan dengan gangguan pada kulit jaringan dan integrasi otot, trauma muskuloskeletal tulang, kerusakan integrasi kulit atau jaringan, perfusi jaringan, perubahan risiko tinggi, kurang pengetahuan tentang kondisi atau situasi, prognosis, kebutuhan pengobatan dihubungkan dengan kurangnya pemanjaan, mengingat kesalahan interpretasi informasi. Interferensi keperawatan adalah mencapai hasil pasien yang diharapkan dengan tujuan pemulangan. Harapannya adalah di bawah perilaku yang dispersikan akan menguntungkan pasien dengan keluarga dalam cara dapat diferensial berhubungan dengan masalah yang didefinisikan dan tujuan yang telah dipilih. Pola nafas tidak efektif dapat dihubungkan dengan neuromuskular, ketidakseimbangan perseptual, kognitif, peningkatan ekspansi paru, energi absorpsi, bronkial, dibuktikan dengan perubahan pada frekuensi dan kedalaman pernapasan, pengurangan kapasitas vital, apnea, sinusis, pernapasan yang gaduh. 12. Kriteria hasil menetapkan pola nafas yang normal atau efektif, beban, sinusis atau tanda-tanda fungsi lainnya. Evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dengan tujuan kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Evaluasi subjektif, respon subjektif terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dapat diukur. Subjektif, respon objektif kalau yang terdapat di tindakan keperawatan telah dilaksanakan dapat diukur dengan mengobservasi perilaku klien pada saat tindakan dilakukan atau menanyakan kembali yang telah diajarkan atau memberi umpan balik sesuai dengan hasil observasi. Analisis ulang atas data subjektif objektif untuk menyimpulkan apakah masih tetap atau muncul masalah yang dapat pulih membandingkan hasil dengan tujuan perencanaan atau tidak lanjut berdasarkan analisis respon klien yang terdiri dari tindak lanjut klien dan tidak lanjut oleh perawat. Sekian dan terima kasih.